lagi apa yang diberikannya? Ya itu benar saya katakan. Oke, perkenalkan dengan saya Ibu Putri akan menyampaikan sama situasi pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, menurut pandangan hari ini, keadaan sehari-hari tersebut masih ingat baik. Terima kasih. Walaupun pasti rasa berat. Nah, karena saat seorang capek, secara emosional dan hidup dan juga tadi itu udah berkembang besar. Jadi, ibu mau memberi eksplorasinya pada diri. Di sini katanya tidak kuat dan tidak perlu tahu siapa bicara. Nah, apa yang akan dihasilkan dari pengalaman ini akan menjadi rahasianya. Kita ngobrol santai aja di pertemuan, nggak ada yang paksa. Nah, kalau kita ada masa sedih, capek, atau ingin berhenti sebentar, kita bisa istirahat. Oke. Nah, sebelum kita mulai sesi ini, mari kita berdoa mengenai organisasi. Sekarang kita mulai pelan-pelan saja. Hari ini benar-benar memberikan kita. Jadi ini tidak usah ditulis. Nah, berapa kali ini apa yang paling berat buat kita? Belakangan ini itu sama salah keluarga. Berarti ini perlu sedikit apa yang terjadi. Kalau di rumah saya itu sering banget ibu terus kalau sering berantem dengan malam terus saya dengan hasilnya juga sering berantem. Berarti itu keluarganya jadi kata ini sering ada di situasi yang berbeda. Nah, kalau perkembangannya jadi seperti tadi pasti suasana dunia itu juga jadi tidak nyaman. Iya itu, jadi saya itu merasa nyaman sekali di rumah. Terus saya itu kadang jadi malas pulang di rumah karena saya tahu pasti bakal ada juga di rumah. Ya kalau rumah yang harus jadi tempat nyaman, tempat kesenangan kita adalah menjadi tempat rasa menyenangkan. Pada saat ini bisa terjadi, biasanya kata-katanya kalau lagi pada berat itu saya banyak yang bilang masih bu sendiri. Berarti katanya merasa lebih aman kalau menjauh. Iya bu. Sementara ini biasanya katanya anak situ saya tuh nanya sendiri diri sama dengan terus kadang juga saya cuma diam aja juga karena gitu. Saat ini katanya lagi banyak yang semuanya sendiri. Iya ibu, saya itu sebenarnya nggak tahu mau cerita kemana gitu kayak perasaan saya. Pasti capek sekali ya kalau saya menemukan semuanya sendiri selama ini. Apalagi kalau ada semua berat, nggak semua berat juga lalu mencoba berbuat sendiri. Ada kalau berat dalam dan itu memang akhirnya menjadi buahan karena kata kalau biasanya justru ngerti seperti itu. Nah, sebenarnya kata seperti ini kalau dengan tersebut dalam lumayan lama ya mungkin beberapa tahun juga. Berarti selama ini katanya benar-benar berusaha bertahan sendiri menghadapi situasi seperti itu. Iya ibu, selama sendiri saya berusaha buat aja sebetulnya. Berarti sangat. Nah, kadang kalau seseorang memberikan perasaan sendiri yang berkira dan dapat bersama sendirian, ibunya berpikir kata itu juga dikira. Jadi kalau sekarang sedih, bersponsor, bagaimana semangat, atau bagaimana menulis, itu bukan berarti tapi karena kalau itu sudah terjadi. Tapi bu, saya itu sering juga sih merasa kalau saya itu nggak kuat, saya nggak sanggup menghadapi semua masalah saya ini. Pikiran seperti itu kan sering muncul dari
walaupun berat, karena itu masih dapat sendiri, dan semua mau mencari bantuan. Dan jadi akhirnya sebenarnya masih ada bagian dari kata ini dan ini. Nah, kalau boleh tahu kata-kata akhir-akhirnya yang paling sering kata menjelaskan apa sih? Takut, kecewa, marah, atau yang paling sering saya rasakan sih pengalaman ini cukup capek ya, karena kayak semua masalah saya itu rasanya menumpuk terus dia setiap hari berdatangan yang baru terus dia berjelas semua yang menumpuk gitu saya. Jadi capek ini terus emosional ya, jadi rasanya iya Bu, kadang saya itu nggak ada semangat gitu mau buat ngapa-ngapain. Berarti kalau misalnya itu juga tidak kadang nih ya Bu, saya tuh susah tidur kadang malam ini saya nggak bisa tidur, tapi kadang saya tuh mau untuk tidur terus gitu Bu, nggak mau ngapain gitu. Kalau misalnya saya tuh sering nggak nafsu makan. Berarti pemisahan rasanya itu sudah cukup mempengaruhi sehari-hari ya. Bahkan hal-hal sebenarnya juga terasa untuk keperluan. Masalah ini ada orang yang berbeda dan beragam suka. Apakah itu benar atau ada sih Bu, saya tuh kadang kalau bercerita sama teman atau siapa itu saya takut kalau cerita saya itu terbuka orang tersebut gitu. Jadi selama ini kalian itu memiliki perasaan sendiri karena dapat mengenai orang lain. Padahal saat seseorang sedang berat, sedang berat, kemudian harus semakin dan kita biasa untuk kuat apa yang kami sampai kalau sendiri juga tidak semuanya orang bisa mengatakan selama ini dalam kondisi seperti yang jadi walaupun sekarang ada yang merasa lemah, sebenarnya saya sudah berusaha keras bertahan sampai hari ini. Sebenarnya sih Bu, saya nggak pernah sampai mikir-mikir sih. Mungkin karena biasanya seseorang yang sedang berkreasi dan berubah dengan ini menunjukkan kebutuhan sendiri. Nah, sekarang kita coba perhatikan apa yang kita lakukan dengan mereka. Jadi, katanya nggak perlu kesempatan, kita menghasilkan apa yang harus kita lakukan. Oke, coba katanya udah berhubungan. Kalau mau, tidak bisa bersama-sama. Nah, sekarang ini berduduk lalu hembuskan keluar dari dalam sekali tarik nafas perlahan, hembuskan keluar sekali tarik nafas keluar, hembuskan keluar. Sekarang coba fokus di bagian mana yang merasakan lemas. Yang paling terkecil itu kayak ada saya sendiri. Coba rasakan menjadi lemas kebenaran. Tapi kemudian dia menimpa rasa sedih dan mengeluarkan sekarang pelan-pelan sadari, oh saya sedang berubah. Sekarang kita ucapkan pelan. Sekarang kita ucapkan pelan. Soalnya saya sedang merasa sedih. Saya sedang merasa sedih. Saya sedang merasa lelah. Saya sedang merasa lelah. Nah sekarang kita merasa lelah. Kalau pertanyaan, apa perasaan kita sedih? Kita sedang merasa lelah. Maksud bahagia. Di sini kita sudah sedang beristirahat, itu tidak dalam terus sedang sendiri. Karena seorang perempuan semuanya, pikiran itu hanya terus itu kalau ada yang kita pun itu jadi berubah. Jadi kita harus
dulu buat biasanya gitu. Nah sekarang kita sih waktu sekarang untuk saya rasa sudah cukup lebih ringan ya karena itu mungkin rasanya itu mengatasi krisis. Oke, selanjutnya sekarang kita coba mengambil pola pikir katanya. Nah, karena kan juga seorang yang itu kan bukan kesalahannya, tapi dia dengan terus muncul setelah kejadian. Kita coba kejadian apa yang paling sering memicu perasaan berat itu? Kalau di rumah sedang ribut, di saat itu biasanya kita langsung saat itu saya takut, terus saya juga paling sedih dulu. Lalu biasanya apa yang memicu perasaan di situ saya mikir kalau hidup saya itu berat sekali. Kadang juga saya mikir saya udah nggak kelar di perjalanan masalah-masalah ini. Itu saat seseorang capek, nanti saya nggak juga sih karena saya itu masih bisa bertahan sampai saat ini. Itu biasanya sudah sedangkan katanya itu masih bisa bertahan sini, cerita, dan mencari dari mana. Nah, kita berada setiap walaupun sedang sehat. Saat pikiran saya gak kuat muncul, apa yang biasanya terjadi? Ya saya rasakan tuh kayak saya sedih, terus saya merasa kosong juga, terus saya merasa capek sekali. Terus biasanya ini yang bisa saya lakukan itu saya cuma bisa kerja dari rumah. Sendiri. Istirahat sebenarnya yang benar untuk memotivasi. Tapi karena karena capek karena seorang dan dia yang benar sebenarnya. Sekarang awalnya katanya mengalami resani. Apakah katanya ada yang benar? Enggak sih. Katanya malah mungkin berkasih di rumah dia ya. Apa yang sendiri jelas? Mungkin katanya karena kita berkasih di rumah dia sendiri keadaan yang tidak seperti itu. Nah, kalau kita kayak itu kita sendiri akan lihat seperti itu. Nah, sekarang kita lalu kemudian kritis dan itu menjadi sendiri. Belajar diri untuk melihat diri mungkin saya tuh lagi capek, tapi saya itu masih bisa bertahan dalam melakukan. Dan saya keluarga itu memang berat, tapi bukan berarti karena masalah itu bisa selesai. Dan itu menjadi bisa. Karena saya bisa belum bisa membaca seperti itu, tapi berarti hidupnya nggak berubah. Sekarang apa yang akan dirasakan setelah ini? Sekarang tentu saya belajar dari mikir kita itu bukan proses sekali itu juga seperti sekarang. Tapi supaya kita itu nggak harus sendiri sendiri. Bangga sekali jadi dengan berubah itu jujur apa yang kita lakukan bukan hal-hal yang boleh terhadap ibu belajar ini memiliki tekanan seperti kuat cuma kalau memiliki sebenarnya nah sekarang kalau saya cuma kadang kesempatan saya dapat sedikit masakan cuma dari kalian aja ya karena meski juga sedikit berat dan mempengaruhi kesehatan ini mulai dari tidak nafsu makan juga yang sosialisasi
negatif saja. Nah, jadi itu dari yang saya di sekolah supaya mendapatkan yang lebih ya saya mencoba ini karena sudah bisa cerita perasaan dan dia takut diri sendiri dan saya juga perasaan kepadanya saya juga sekarang udah lebih tenang saya selalu belajar gitu karena cerita saya sudah mendengar aku belajar rasa senang itu kan merupakan istilah langsung tapi dalam belajar tetap itu tidak asal semangat sendiri dan terima kasih ini kita masalah kemudian buat saya juga terima kasih untuk ini sudah ngomongkan cerita saya masih juga proses ini aku sedikit dulu ya semoga. Setelah melakukan latihan tadi, sekarang kita akan memahami lebih lanjut mengenai teknik yang telah digunakan. Nah, mindfulness adalah kemampuan untuk menyadari apa yang sedang kita rasakan, pikirkan, dan alami pada saat ini tanpa menghakimi. Melalui mindfulness, kita belajar untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan memperhatikan kondisi diri kita dengan lebih tenang. Kita tidak berusaha menolak emosi yang muncul, tetapi menerimanya dan mengamatinya dengan penuh kesadaran. Teknik ini membantu kita untuk lebih tenang, mengurangi stres, serta meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan emosi. Adapun tujuan dari video terapi ini yaitu untuk melatih individu agar mampu menyadari, menerima, dan mengelola emosi dengan teknik mindfulness, serta membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pikiran irasional menjadi lebih rasional melalui penerapan model ABCDE sehingga tercipta respon emosi dan perilaku yang lebih positif. Selain mindfulness, dalam latihan tadi juga digunakan model ABCDE, yaitu teknik dalam konseling kognitif untuk memahami dan mengubah pola pikir. A atau adversity adalah peristiwa yang dialami, B atau belief adalah pikiran atau keyakinan terhadap peristiwa tersebut, C atau konsekuensi adalah dampak berupa emosi dan perilaku yang muncul, D atau disposition adalah proses menantang pikiran yang tidak rasional, E atau efek adalah hasil dari perubahan pikiran menjadi lebih positif dan adaptif. Melalui model ini, kita dapat memahami bahwa emosi yang kita rasakan tidak hanya dipengaruhi oleh kejadian, tetapi juga oleh cara kita memandang kejadian tersebut. Nah, dengan menggabungkan mindfulness dengan teknik ABCDE ini, kita dapat lebih memahami diri sendiri, mengelola emosi dengan lebih baik, serta merespon permasalahan secara lebih bijak. Video terapi ini bermanfaat untuk membantu individu menjadi lebih sadar terhadap emosi yang dirasakan, mengurangi tingkat stres dan kecemasan, serta meningkatkan kemampuan mengendalikan diri. Selain itu, melalui model ABCDE, individu dapat memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku sehingga mampu mengubah pola pikir negatif menjadi lebih rasional dan positif. Dengan demikian, individu dapat merespon masalah secara lebih adaptif dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Prinsip-prinsip mindfulness. Prinsip yang pertama adalah non-judge, yaitu tidak menilai pengalaman sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Dalam hal ini, individu belajar untuk tidak langsung memberi label terhadap apa yang dirasakan, melainkan hanya mengamati dan menyadarinya. Prinsip kedua adalah patience atau kesabaran. Individu diajar untuk bersabar dalam menghadapi proses yang terjadi dalam dirinya tanpa terburu-buru ingin mengubah atau menghilangkan perasaan yang muncul. Prinsip yang ketiga adalah acceptance, yaitu menerima pengalaman sebagaimana adanya, yang artinya individu tidak menolak emosi yang muncul, tetapi belajar untuk menerima dan memahami emosi tersebut sebagian bagian dari dirinya. Prinsip keempat adalah letting go, yaitu kemampuan untuk melepaskan pikiran atau emosi yang mengganggu. Di dalam hal ini, individu tidak terus-menerus terfokus pada pikiran negatif, tetapi perlahan belajar untuk membiarkannya pergi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, individu dapat menjadi lebih tenang, lebih sadar terhadap dirinya, serta tidak mudah terjebak dalam emosi negatif yang berlebihan.